Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Di sore hari ini kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita memuji membesarkan nama Tuhan lewat pujian, saat ini kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu tetap mempersiapkan diri kita masing-masing karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk terlebih dahulu satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dalam kesempatan saat ini hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, terutama mereka yang di rumah masing-masing yang sudah duduk untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar supaya mereka juga boleh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan boleh mereka mengerti firman-Mu Tuhan, sehingga mereka juga boleh beriman, menyatakan firman Tuhan dalam kesaksian hidup mereka, dan banyak orang juga berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus untuk menerima keselamatan yang kekal. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menghidupkan kami semuanya. Amin. Marilah disilakan berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dengan judul perikop, perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah pelayanan kategorial di sore hari ini, tema yang disajikan kepada kita semua adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kata ini adalah sebuah kata yang pernah diungkapkan saat bangsa Indonesia, bangsa kita, berjuang untuk merebut kemerdekaan. Inilah yang juga pernah dilontarkan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno.
Karena dengan bersatu, dengan bersama-samanya kita sebagai rakyat Indonesia dalam kesatuan, perjuangan yang bersama-sama yang ada, bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, itu pasti akan terjadi. Beda halnya kalau ketika kita tidak mau bersatu, tidak ada keinginan untuk bersama-sama dalam mewujudkan kemerdekaan, maka kemerdekaan itu tidak akan terjadi. Yang ada adalah perpecahan atau pemisahan antara satu dengan yang lain. Ternyata pepatah ini sungguh sangat mujarab, sehingga dengan kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika itu diwujudkan, terjadilah Indonesia merdeka. Nah, hal ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi menjadi satu tema yang menarik di dalam pembacaan firman Tuhan kata kita saat ini. Karena ini melihat dalam perikop pembacaan kita, yaitu tentang sebuah perkawinan dalam keluarga. Sebelum kita masuk di dalam apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan terkait dengan aplikasinya yang ada, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak untuk memperhatikan teks di dalam firman Tuhan pada saat ini. Di sana dikatakan setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan menuju ke Yudea. Bapak Ibu Saudara, anak-anak harus mengetahui bahwa jarak tempuh antara daerah wilayah Galilea ke Yudea yang dikenal juga di sana adalah Yerusalem, Bethlehem itu adalah kurang lebih 80 mil. Kalau dihitung secara kilometer adalah kurang lebih 100 kilometer. Jadi sangat jauh perjalanan yang Tuhan Yesus lakukan. Namun itu harus dia lakukan demi untuk menunjukkan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia. Di dalam pelayanannya selalu dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan kasih rahmat Yesus sebagai guru dan juru selamat. Mereka diantaranya ada yang menderita sakit. Itulah tadi disebab dikatakan bahwa banyak orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di Yudea, ternyata di situ ada orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kata orang-orang Farisi bukan orang-orang yang bodoh. Sekali lagi, orang-orang Farisi adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pintar dalam membaca, dalam menafsirkan firman Tuhan atau menerjemahkan firman Tuhan. Nah, orang Farisi ini paling banyak terdapat di daerah Yudea, terdapat di wilayah Yerusalem. Ketika Yesus ada di sana, mereka juga mengikuti Yesus. Tetapi mereka mengikuti Yesus bukan untuk agar mereka juga mendengarkan firman-Nya, mendengarkan pengajarannya. Mereka mengikuti Yesus untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Karena tadi dikatakan orang Farisi adalah ahli-ahli Taurat, penerjemah, penafsir kitab suci yang ada. Mereka dikenal sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus hadir dalam memberikan pengajaran dan melakukan banyak mukjizat penyembuhan, mereka iri dan dengki. Mereka berusaha untuk mencari celah agar supaya mereka bisa menghancurkan Yesus Kristus. Salah satu serangan yang mereka lakukan pada perikop pembacaan kita saat ini, yakni terkait dengan perkawinan yang di dalamnya itu dihubungkan dengan perceraian. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi kepada Tuhan Yesus? Di situ disampaikan ayat ketiga, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah,
dilakukan oleh orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, jangan kita sesekali meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, pelayan-pelayan Tuhan yang sepatutnya dihormati dan diteladani, tetapi cara hidupnya tidak sesuai dengan apa yang mereka tampilkan secara fisik. Ya. Di situ kita harus belajar bahwa jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan kita, Yesus Kristus. Pernah hal ini didapatkan oleh Yesus Kristus saat berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Iblis saja berusaha untuk mencobai Yesus, tetapi Yesus berkata, jangan sekali-kali mencobai Tuhan Allahmu. Dan ternyata hal ini digunakan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka mencobai Yesus karena iri, dengki, dan cemburunya. Jadi jangan sekali-kali mencobai Tuhan Yesus dengan cara memaksakan kehendak kita, menganggap apa yang selalu kita lakukan padahal itu salah, tetapi kita nyatakan itu benar. Ya, jangan sekali-kali mengutak-ngatik firman Tuhan untuk membenarkan diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita pelajari. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam meresponi pertanyaan oleh orang Farisi. Yesus memberikan respon, tidak langsung menjawab ya dan tidak, namun Yesus mengembalikan posisi kedudukan perkawinan yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Yesus mengatakan kepada mereka, bukankah kamu baca yang pernah tertulis dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27, 28 dan Kejadian pasal yang kedua, di sana disampaikan bahwa sejak semula Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga manusia. Allah lah yang juga memberkati rumah tangga, yang mana laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan tidak boleh bercerai. Yesus memberikan satu pengajaran pemahaman kepada orang-orang Farisi yang sudah menganggap mereka paling benar, pelayan-pelayan Tuhan. Yesus menjawab mereka bukan memakai pandangan manusia, melainkan dia memakai pandangan Allah yang sudah sejak awal Allah menciptakan, berkehendak untuk dalam kesatuan laki-laki dan perempuan dan rumah tangga itu tidak seorang pun yang bisa menggagalkan, menghancurkan dengan alasan apapun untuk memisahkan dan menceraikan suami istri yang ada. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, mereka terus mencari, bertanya dengan mencobai Tuhan Yesus. Musa saja mengizinkan hal itu, tetapi Yesus kembali menjawab, karena kekerasan hatimu, karena kedegilan hatimu, Musa mengeluarkan surat seperti itu. Padahal sejak semula itu tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, sekali lagi, di sini kalau kita mau melihat secara utuh firman Tuhan di dalam keseluruhan yang ada, mau disampaikan kepada kita, khususnya ayat yang ke-6, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terkait dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ini bicara tentang keutuhan rumah tangga yang ada. Kita harus menyadari, kita harus mengingat poin ini sangat penting, terutama kita yang sudah hidup dalam rumah tangga. Ingat, keluarga yang kita miliki ini sudah dirancang, sudah diatur, sudah merupakan kehendak Tuhan, bukan menjadi kehendak keinginan kita sebagai manusia. Kembali lagi, ini kehendak Tuhan, karena ini adalah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun dengan alasan apapun juga berhak
untuk menghancurkan, untuk menggagalkan pekerjaan Tuhan. Karena orang-orang yang berusaha menghancurkan, menggagalkan perkawinan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan merupakan satu dosa di hadapan Tuhan. Karena perkawinan itu adalah perkawinan yang kudus. Perkawinan di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bukan kita berkawin untuk menambah keturunan anak-anak, cucu-cucu di muka bumi ini. Tetapi dengan adanya perkawinan, Tuhan menempatkan pasangan hidup Bapak Ibu mendampingi kita. Suami mendampingi kita, istri mendampingi kita dengan satu tujuan mulia, yakni melakukan pekerjaan Allah, mengatur, mengelola dunia ini untuk demi keselamatan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama, janganlah kita terjebak dengan sebuah pemikiran, sebuah pandangan. Dengan memakai firman Tuhan ini mengatakan kita boleh bercerai. Tidak. Kembali lagi penekanannya di dalam ayat yang ke-6. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sesuai dengan pepatah bersatu kita teguh. Mari Bapak Ibu sebagai suami istri harus berjuang bersama-sama dalam memperjuangkan keutuhan, keharmonisan rumah tangga yang ada. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, jangan berjalan sendiri-sendiri. Itu dikatakan tadi, bercerai, berjalan sendiri-sendiri sehingga menjadi satu kehancuran. Jangan ketika ada masalah yang terjadi adalah keinginanku atau kehendakku sendiri. Tidak. Dalam keinginan kehendak yang ada, masing-masing duduk bersama, berpikir bersama, menyatakan satu persepsi pandangan apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah. Secara halnya kita lihat contohnya di dalam mengurusi, dalam membina, dalam memimpin anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan berikan kepada kita. Bersama-sama kita bersatu, berjalan bersama, memimpin mereka dengan cara bersama-sama dalam kasih Tuhan. Dalam mengatur rumah tangga juga pun hal yang sebagainya, hal yang sekecil apapun juga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita rindu supaya rumah tangga kita awet sampai selama-lamanya, kembali lagi kita sendiri yang harus berjuang. Itu pun kembali meminta tuntunan Roh Kudus Allah. Jadi pelayanan kategorial pada saat ini adalah ibadah diperuntukkan kepada kita semua bersama-sama. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara punya masalah apapun, ya. Ada banyak alasan orang bercerai, karena selingkuh, karena berzina, karena ekonomi, karena tidak cocok dan sebagainya. Jangan memakai alasan apapun. Ingat janji kita di hadapan Tuhan, suka dan duka, menerima pasangan kita masing-masing. Perkawinan di situ sudah dikuduskan oleh Allah yang ada, terutama kita dalam perkawinan Kristen yang ada. Jadi mari jangan tonjolkan keegoisan kita, emosi kita, karena itu akan menghancurkan rumah tangga kita. Selamatlah selalu untuk belajar saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengakui dosa, dan lihatlah bahwa apa yang Tuhan kehendaki supaya rumah tangga kita tetap utuh sampai selamanya itu akan terjadi. Berdoalah terus untuk keselamatan rumah tangga kita masing-masing. Berjuanglah untuk anak dan cucu supaya mereka memiliki masa depan, dan jadilah contoh teladan menjadi orang tua yang baik dan benar bagi mereka semua. Selamat terus untuk mempertahankan, memperjuangkan rumah tangga kita sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tolong berkati di dalam perjuangan kami, di dalam kami menjaga keutuhan rumah tangga kami. Biarlah kami menghancurkan keegoisan emosi kami sebagai suami dan istri. Kami menjadi orang tua yang baik, rendah hati, untuk demi mementingkan melihat anak cucu kami supaya mereka memiliki orang tua yang lengkap,
dalam membina, memimpin mereka sampai mereka memiliki masa depan. Tuhan terus tolong dalam rumah tangga kami, suami istri kami sudah mulai berselingkuh dan berzinah, mulai meninggalkan kami, tapi tolong ajari kami untuk mengampuni, buka pintu maaf bagi mereka. Sadarkan suami kami, sadarkan istri kami, supaya mereka menyadari rumah tangga yang mereka sudah masuk untuk bersama dengan kami, dan rumah tangga yang sudah Tuhan putuskan. Tuhan tegur juga, Tuhan nasihati pasangan kami yang sudah tidak setia, supaya mereka tidak terjerumus jatuh dalam dosa dan akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga kami, orang tua yang ada, kami sebagai orang tua, berkati anak cucu kami, berkatilah segala pergumulan kami supaya kami kuat menghadapi pergumulan yang ada. Rumah tangga kami, ekonomi kami, pekerjaan, pelayanan, bahkan masa-masa kesulitan di tengah pandemi COVID-19 yang ada. Kami berdoa untuk gerejamu di berbagai tempat, termasuk gereja GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Berkati kami sebagai pelayan, berkati sebagai umat untuk berjuang dalam menjaga persatuan di dalam pelayanan kami yang ada Tuhan, sehingga berita firman Tuhan terus menerus kami wartakan, sehingga semakin banyak orang mengikuti Yesus untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Berkati pemerintah kami, pemimpin kami yang berjuang untuk mengatasi setiap masalah bencana alam, sakit penyakit, maka mereka yang berduka karena kehilangan anggota mereka karena bencana dan kecelakaan. Berkatilah pemimpin kami, mampukan mereka. Vaksin-vaksin ada yang sudah diikuti oleh pemerintah kami, yang sudah dilakukan, termasuk Bapak Presiden kami, dan semuanya Tuhan berkati, sehingga itu menjadi mujarab, sehingga terjadi kekebalan tubuh dalam tubuh kami, dan kami pun boleh sehat mengatasi COVID-19. Bukan hanya Indonesia, melainkan juga bangsa-bangsa di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon, dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan dan telah memberikan persembahan, kini kita masuk amanah pemutusan dan berkat. Disilakan berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera, lakukan firman Tuhan, dan biarlah banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus dalam Tritunggal yang esa akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, anak dan sebuah keluarga, pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.